Setiap kejayaan pada akhirnya akan berhadapan dengan waktu. Begitu pula dengan kehidupan Sultan Malik As-Saleh. Setelah bertahun-tahun memimpin Samudra Pasai dan membawa kerajaan itu ke puncak kejayaannya, beliau akhirnya wafat sekitar tahun 1297 Masehi. Peristiwa ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Pasai. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pembawa perubahan, seorang yang meletakkan dasar bagi kehidupan baru berlandaskan Islam. Namun seperti halnya para pendiri besar, Malik Al-Saleh tidak benar-benar hilang. Warisan yang ia tinggalkan begitu besar sehingga terus hidup dalam ingatan rakyat dan sejarah Nusantara. Makam beliau hingga kini masih berdiri di Kampung Samudra, Lok Seo Mawe. Sebuah batu nisan besar dari granit ditulis dengan huruf Arab menjadi penanda keabadian. Nisan itu bukan sekadar batu, melainkan sebuah bukti nyata bahwa Islam telah mengakar kuat di tanah ini sejak lebih dari 7 abad yang lalu. Banyak peziarah datang ke sana, baik dari Aceh sendiri maupun dari berbagai daerah lain, untuk melihat langsung jejak sejarah tersebut. Saat berdiri di depan makam itu, seolah waktu berhenti, membawa kita kembali pada masa ketika Islam baru saja bersemi di Nusantara, ketika seorang pemimpin dengan visi besar berani membuka jalan baru. Setelah wafatnya Malik Al-Saleh, tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan putranya, Sultan Malik Az-Zahir. Anak ini tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan langsung oleh ayahnya. Malik Az-Zahir tidak hanya mewarisi tahta, tetapi juga tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita besar sang ayah. Dan benar saja, ia berhasil mempertahankan, bahkan memperkuat kedudukan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam. Di bawah kepemimpinan generasi penerusnya, Samudra Pasai semakin dikenal luas. Pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan Tiongkok tetap menjadikan Pasai sebagai pelabuhan utama mereka. Bahkan berita tentang Samudra Pasai menyebar hingga ke Eropa. Catatan dari Marco Polo yang pernah singgah di sana, dan kemudian Ibnu Battuta pada abad berikutnya, menjadi bukti bahwa Pasai benar-benar telah masuk dalam peta dunia internasional. Nama Pasai tidak hanya bergema di Nusantara, tetapi juga di seluruh jalur perdagangan Samudra Hindia. Namun warisan terbesar Malik Al-Saleh bukan hanya soal perdagangan atau kejayaan ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana Islam tumbuh dan mengakar di Nusantara. Dari Pasai, Islam menyebar ke daerah-daerah lain di Sumatera, kemudian ke Semenanjung Malaya, bahkan sampai ke Jawa. Para pedagang dan ulama yang singgah di Pasai seringkali membawa ajaran Islam ke tempat-tempat baru, dan dengan cara yang damai serta penuh toleransi, Islam diterima oleh masyarakat setempat. Tanpa Samudra Pasai, mungkin jalur penyebaran Islam di Nusantara akan berbeda. Malik Al-Saleh telah menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan bisa bertahan dan berkembang bukan hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kekuatan ide, nilai, dan iman. Islam yang ia jadikan fondasi bukan sekadar alat politik, melainkan sebuah pedoman hidup yang memberikan arah bagi rakyatnya. Karena itu, meski beliau telah lama tiada, pengaruhnya tetap terasa. Nama beliau selalu disebut ketika membicarakan awal mula Islam di Nusantara, seakan-akan beliau adalah bapak yang pertama kali membuka pintu bagi peradaban baru. Warisan itu juga terlihat pada cara masyarakat Aceh memandang Islam. Sejak masa Pasai, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi identitas dan sumber kebanggaan. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, sebuah julukan yang lahir dari sejarah panjang interaksi antara Islam dan kehidupan masyarakat. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari peran awal Malik Al-Saleh dan kerajaan yang ia bangun. Seiring waktu memang benar bahwa pengaruh Samudra Pasai akhirnya meredup. Kerajaan-kerajaan lain mulai muncul, seperti Malaka, yang kemudian menjadi pusat perdagangan besar, hingga Kesultanan Aceh Darussalam, yang akhirnya mengambil alih peran sebagai pemimpin Islam di kawasan ini. Namun meski Pasai tidak lagi berdiri sebagai kerajaan kuat, namanya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap dikenang sebagai pionir, sebagai kerajaan pertama yang memperlihatkan bagaimana Islam bisa menjadi dasar sebuah kekuasaan dan peradaban di Asia Tenggara. Bayangkanlah betapa luar biasanya warisan itu. Lebih dari 700 tahun telah berlalu sejak wafatnya Malik Al-Saleh, tetapi namanya masih disebut, makamnya masih diziarahi, dan kisahnya masih diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak banyak pemimpin yang bisa meninggalkan jejak sekuat itu.
Bahkan di tengah arus modernisasi yang begitu cepat, masyarakat Aceh tetap menjaga dan merawat peninggalan sejarahnya, termasuk makam beliau, seolah ingin berkata bahwa jati diri mereka tidak bisa dipisahkan dari sosok Malik Al-Saleh. Ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya, bahwa sebuah perubahan besar bisa dimulai dari satu keputusan berani. Malik Al-Saleh berani menjadikan Islam sebagai fondasi kerajaannya di saat dunia Nusantara masih dipenuhi pengaruh Hindu-Buddha. Ia berani mengambil gelar sultan, menghubungkan kerajaannya dengan dunia Islam internasional. Ia berani mencetak mata uang sendiri, menunjukkan pada dunia bahwa Pasai adalah kerajaan berdaulat. Dan semua keberanian itu membuahkan hasil yang luar biasa, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh generasi setelahnya. Jika kita berjalan di tanah Aceh sekarang, melihat laut biru yang membentang luas di pesisir utara, kita bisa membayangkan kembali kapal-kapal dagang yang dulu berlabuh di pelabuhan Pasai. Kita bisa membayangkan azan yang berkumandang pertama kali di tanah Nusantara, menyatukan hati rakyat dalam cahaya Islam. Dan kita bisa membayangkan seorang pemimpin yang berdiri tegak di tengah semua itu, membawa rakyatnya memasuki era baru. Itulah Malik Al-Saleh, raja yang pertama, sultan yang membuka jalan, Bapak Islam di Nusantara. Warisan yang ia tinggalkan bukan sekadar cerita untuk dikenang, tetapi juga sebuah inspirasi. Ia mengajarkan bahwa sebuah bangsa bisa besar jika berani membuka diri pada ilmu, pada nilai, dan pada persatuan. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang membawa perubahan bagi kehidupan orang banyak. Dan ia mengajarkan bahwa iman yang kuat bisa menjadi fondasi yang lebih kokoh daripada benteng batu sekalipun. Dengan semua itu, kisah Malik Al-Saleh tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam setiap doa yang dipanjatkan di masjid-masjid Aceh, dalam setiap koin emas Pasai yang masih tersisa sebagai bukti sejarah, dalam setiap batu nisan yang ditulis dengan kaligrafi Arab, dan dalam setiap cerita yang dituturkan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Waktu mungkin terus berjalan, kerajaan mungkin berganti, tetapi Malik Al-Saleh tetap abadi sebagai simbol awal mula perjalanan Islam di Nusantara. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, nama Malikul Saleh selalu jadi pintu awalnya. Dari tanah Aceh, cahaya Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Pertanyaannya sekarang, tanpa Malikul Saleh, apakah sejarah Indonesia akan tetap sama? Dan berakhirnya kisah tentang Sultan Malikul Saleh. Sampai jumpa di kisah sejarah Aceh lainnya.